Bunganya ini waktu itu lagi take waktu Reza nembak Mila gitu, jadi aku pajang di situ. Ini bunganya tuh real bunga asli dan aku tuh kayak suka gitu ngering-ngeringin bunga. Aku Nabila Atmaja dan sekarang ini aku lagi ada di depan kamar aku, tempat penginapan di mana semua pemain Love Story The Series nginep. Karena kan lagi protokol, apalagi masa pandemi, jadi kita harus dikarantina di sini, nggak bisa pulang ke rumah terus balik lagi ke sini. Karena kan kita nggak pernah tahu orang-orang rumah, orang-orang yang di Jakarta yang kita ketemu tuh gimana. Jadi kita harus diisolasi semuanya di sini. Jadi ini kamar aku sendiri. Aku tidur biasanya sendiri. Ini lagi nggak ada mama. Biasanya mama selalu nemenin aku. Cuma mama lagi ada urusan di Jakarta. Nanti balik ke sini juga harus swab lagi memang. Tapi kalau biasanya kalau misalnya aku sendiri, Yasmin suka nginep gitu. Nah, dan ini dia kamar aku. Kita makan. Gini-gini dong sih guys, kamarnya tuh nggak yang terlalu besar, cuma aku sebagaimana mungkin aku bikin senyamannya aku, kayak yang penting aku berasa kayak di rumah aku. Ini ada kamar mandinya, mungkin jangan deh ke kamar mandi. Di sini aku bawa kulkas sendiri dari rumah. Bawa kulkas? Iya, karena ya, aku tuh kayak suka banget nyetok makanan gitu kan. Dan kalau misalkan aku taruh aja takutnya basi, atau kadang-kadang aku suka nyetok makanan frozen gitu kan. Jadi kayak tinggal aku angetin di microwave. Jadi aku harus punya kulkas, harus wajib banget. Terus ini ada kayak makanan-makanan kecil, ada madu, terus ya gitu-gitu lah, pakai tisu, sanitizer, vitamin. Terus ada piring-piring, aku bawa sendiri juga dari rumah. Pokoknya banyak banget yang aku bawa sendiri dari rumah deh, gitu. Kayak pindahan ya? Iya, agak kayak pindahan sih saya gitu kan. Sampai pas pulang ke rumah tuh kayaknya kosong banget, saya aku bawa ke sini semua barang-barangnya. Ada aqua, aku selalu nyetak aqua, terus ada water heater, terus ini ada skincare. Ada skincare tiap malam aku kayak rutinitas malam aku kayak ada moisturizer, krim malam, masker gitu-gitu deh. Terus ada Al-Quran sama ada baju-baju aku juga di sana. Gitu-gitu. Terus ada TV. Kalau TV aku nggak bawa dari rumah, dapat dari sini. Oh, udah ada di sini. Iya, terus ini tempat aku tidur. Iya gitu. Ini biasanya tempat mama aku tidur. Kalau ada Yasmin tidur di sini. Terus ini tempat aku tidur. Aku selalu minta di sebelah sini, kayak aku suka kalau misalkan tidur siang tuh deket jendela gitu. Jadi kayak biasa aku buka hordengnya, jadi aku langsung ngeliat keluar. Kayak lebih suka kayak gitu emang. Terus aku bawa kaca sendiri dari rumah. Oh, itu bawa kaca sendiri? Iya, aku bawa kaca sendiri karena kayak lebih suka kaca yang gede banget gitu, biar aku bisa ngelihat kayak OOTD aku dari atas sampai kaki tuh kayak gimana. Ini kayak harus banget di kamar aku tuh harus ada kaca yang gede gitu. Terus ada bangku, barang-barang endorse yang belum aku iniin. Terus aku juga ini ada botol-botol karena aku lagi detox. Kayak nggak makan seharian, cuma minum jus-jus aja buat ngebersihin badan aku kan. Karena belakangan ini makannya suka nggak keatur gitu. Kayak semua apa dimakan gitu kan. Karena aku pikir kayak aku harus makan banyak karena banyak kesibukan gitu kan. Cuma pas aku sadarin kok malah jadi nggak kekontrol di diri aku. Jadi aku harus detox untuk ngebersihin semuanya gitu deh. Terus di sini ada laptop aku buat aku sekolah setiap pagi. Terus ada bunga. Bunganya ini waktu itu lagi take waktu Reza nembak Mila. Oh. Gitu. Jadi aku pajang di situ. Ini bunganya tuh real bunga asli dan aku tuh kayak suka gitu ngering-ngeringin bunga. Jadi aku taruh sampai dia kering, aku ngerasa lebih estetik gitu kalau udah kering bunganya. Terus aku minta sama mereka kayak, terus katanya boleh. Jadi aku taruh di kamar. Lucu aja gitu, kayak momen spesialnya Mila sama Reza kan. Jadi aku pasang di kamar aku gitu. Iya, jadi waktu itu ada scene. Lea udah tahu belum? Maksudnya disimpan di situ terus? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Terus kenapa nggak kasih tahu Leo? Biar dia lihat sendiri aja nanti kalau main. Oh gitu, ngasih surprise. Enggak, jadi waktu itu ada scene Reza nembak Mila, ya kan? Nembak Mila, terus ngasih bunga ini. Terus aku suka bunganya lucu. Terus aku minta boleh nggak aku bawa ke kamar gitu kan? Kata dia boleh. Gitu. Terus ya udah aku pajang di sini, tapi dia nggak tahu sih kalau aku pajang, bener-bener pajang sampai sekarang. Oh gitu, pasti senang kalau Leo tahu ya. Mungkin apalagi senang yang ya. Gila ya. Gimana waktu yang adegan itu, merasa ada deg-degan nggak mas, atau apa namanya, grogi atau gimana? Duduk. Oh, duduk.
Itu kan kayaknya momennya, momen feel-nya kan kayaknya mesra ya, adegan Iya. mesra. Ketika ada adegan itu, Nabila merasa ada serseran di hati atau deg-degan atau gimana? Karena kita tuh kayak kalau misalkan acting kayak nggak tahu kenapa pas aku masuk di love story ini setiap adegan itu kayak masuk banget ke hati gitu. Adegan apapun, mau adegan sedih, adegan happy, adegan romance, adegan kaget apapun, kayak kalau kaget juga aku kaget beneran, takut beneran, happy juga aku waktu itu pernah ada scene kayak udah lama nggak ketemu sama Maudi, terus Maudi, pas iya. padahal pagi-paginya aku sama Yasmin sering ketemu, padahal dia habis nginep juga di kamar. Terus pas ketemu ceritanya pas adegan cerita udah lama gak ketemu, terus aku peluk, terus aku ngerasa kayak bener-bener kangen banget gitu sama si Maudi gitu. Terus aku bilang, kamu ngerasa kangen beneran gak gitu? Iya sumpah, kayak dapet banget gitu, kayak merindingnya kayak udah lama gak ketemu. Iya, jadi sering banget gitu kayak hal-hal kayak gitu. Jadi ya kayak pastilah saking aku kayak feel-nya sering banget ke bawah. Hal-hal yang waktu Reza nembak juga pasti deg-degannya nyampe lah. Gitu. Terus ketika itu nanya ke Reja nggak, dapat juga nggak sama halnya kayak tadi itu yang Maudi? Aku nggak nanya sih. Oh nggak nanya? Takut-takut doang sendirian yang kayak gitu. Hah? Nggak, aku sendirian. Tapi kira-kira pendapatnya Nabila sama nggak hal yang dirasakan Nabila dengan? Harusnya sih deg-degan sih. Soalnya dari kelihatan dari dia kan mau nembak Mila kan deg-degan juga dong, ya kan. Kelihatannya sih natural banget soalnya ya deg-degannya. Ya kita kan di sini acting, cuma kan kita kan nggak pernah tahu dalam hati orang kan kayak gimana. Ya bisa jadi iya, bisa jadi nggak juga. Yang kita nggak tahu. Ya aku happy sih kalau penonton berpikir kayak gitu. Artinya penonton kayak dapat bapernya dari Mila sama Reza tuh gimana, akhirnya penonton sampai jodoh-jodohin aku sama Leo karena mungkin mereka suka apa setiap Mila sama Reza digabungin, kelihatan cocoknya, chemistry-nya dapet. Aku seneng aja gitu berhasil bikin penonton baper gitu. Kalau kita di sini tuh kayak yang apa ya? Kita sama-sama yang kalau misalkan mau foto nih, kita kayak suka ganti-gantian foto gitu, kayak fotoin Gino Yasmin, apa mereka fotoin aku Leo gitu. Jadi kayak yang bukan lebih ke bersaing sih, lebih kayak gimana caranya kita juga bikin penonton baper dan kitanya juga happy gitu, berhasil bikin apa penonton tuh suka sama kita. Jadi gimana pun bukan lebih bersaing sih, karena kan satu sinetron ya. Kalau misalkan dua-duanya couple ini berhasil bikin penonton kan lebih bagus. Jadi ya dua-duanya harus sama-sama bikin penonton baper sih. Tapi secara pribadi, secara jujur, Leo termasuk kriteria pria idamannya Nabila nggak? Aku nggak yang kayak punya kriteria khusus gitu sih. Kalau misalkan aku nyaman, aku cocok, ya kenapa enggak? Jadi nggak yang kayak harus kayak ini, harus kayak ini. Jadi kalau misalkan Leo cocok nanti ya kita kan nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Betul. Tapi sering kok ketemu sama Mama, sering gitu. Kayak say hi, apa kabar tante, gitu-gitu sering. Tanggapan Mama sejauh ini seperti apa? Suka-suka aja sih sama Leo, kayak karena kan anaknya juga sopan, ramah, terus seru diajak ngobrolnya, sering joget-joget juga sama Mama berduaan. Jadi kayak gitu? Iya, kayak mereka kayak kalau ketemu ya udah klop aja gitu loh, nggak kayak yang itu mamanya Nabila gitu, enggak, udah emang deket juga. Banyak banget sih, yang terutama aku dapat pengalaman acting yang banyak banget gitu, yang kayak tadi aku bilang setiap adegan tuh berwarna banget, feel-nya selalu dapat ke setiap pemain, itu penting banget gitu, dan jarang setiap sinetron bisa dapetin itu. Mungkin karena kekompakan kita yang kayak kuat banget, jadi setiap kayak adegan sedih pun kayak dapat banget feel-nya, kayak ngelihat Maudi nangis tuh kayak aku juga jadi sedih gitu, karena emang aku kayak deket banget sama Yasminnya juga. Semua adegan jadi kayak lebih dapat banget feel-nya, dan aku juga berharap sinetron aku ke depannya juga bisa sama kayak gini. Jadi syuting juga rasanya happy. Kadang juga aku suka mikirin syuting atau main gitu, karena aku happy banget gitu setiap datang ke lokasi tuh kayak bukan kerja, karena semua krunya asik-asik banget, ngajak aku tuh kayak teman gitu, bukan kayak pemain sama kru, tapi lebih ke yang ngobrol sama temen juga gitu. Jadi tapi jujur ini adalah syuting paling seru yang pernah aku pernah aku mainin gitu. Ya. Berarti sejauh ini udah berapa kali main sinetron? Ini sinetron ketiga udah ini ya. Gimana kan main bareng juga sama pemain senior juga ya, Nap? Iya. Gimana dapat ilmu juga, atau ini juga nggak sih, sharing juga nggak sih dengan pemain-pemain senior? Oh banyak, kayak mereka suka bantu mancing emosi gitu-gitu. Oke banget itu loh, kayak terus
kayak ada Om Anjas, ada Om Fatir, ada Bunda Uci, banyak banget, ada Tante Nesa juga. Semuanya tuh kayak yang sama gitu. Apa kayak nggak, oh mereka masih kecil terus nggak ngobrol sama mereka, enggak, kayak ikut gabung gitu sama kita, ikut ngobrol, dan ngobrolnya juga nyambung sama mereka. Jadi beneran seru banget gitu, mau yang senior, mau yang seumuran sama aku, itu semuanya klopnya oke banget sih. Oke banget ya. Dan apa kedepannya target dan impian terbesar yang untuk sinetron? Iya, Nabila sendiri. Ya aku berdoanya semoga panjang, karena jarang gitu dapat syuting seenak ini. Jadi aku berdoa semoga love story panjang, disukai sama banyak orang, kita semua berhasil menghibur banyak orang, dan apa ya, ya semoga sukses dan berkah untuk semua pemain, kru, dan semua yang terlibat dalam sinetron love story lah. Terus Reza selalu komen karena dari di hotel sebelumnya sampai sekarang aku selalu bawa timbangan. Iya, wajib banget, aku tuh harus banget bawa timbangan kemana-mana, kayak tiap aku nginep, karena itu dia, aku tuh kayak care banget sama berat badan gitu loh. Jadi namanya di TV gitu kan kelihatan tembem dikit tuh kayak udah overthinking langsung oke, aku harus diet gitu. Jadi aku harus bawa timbangan buat buat mantau lah berat badan aku udah senaik apa gimana. Gitu-gitu doang sih kamarnya di sini. Terus ya paling kalau pagi-pagi suka buka jendela gitu biar udaranya masuk. Pokoknya ini juga karpet aku bawa dari rumah, itu bulu-bulu juga bawa dari rumah. Bikin senyaman mungkin seperti aku di rumah sendiri lah gitu. Semua pemain juga kayak gitu, kayak ngedesain sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Kayak si Emar juga satu kasur dikeluarin sama dia, terus dikasih kayak karpet, terus kayak bangku-bangku gitu, senyaman mungkin. Pokoknya semua pemain di sini kayak bebas ngedekor kamarnya sendiri-sendiri sih. Gitu. Pokoknya yang nyaman karena kan kita di sini lama gitu ya. Kan. Jadi ya harus sebagaimana mungkin harus nyaman dan setiap hari di sini gitu, nggak pulang-pulang. Di sini sendiri sih kalau nggak salah udah hampir 3 minggu. Cuma waktu itu kita sebelum di sini juga udah sekitar 2 bulan di hotel yang lain. Sama kita juga bikin senyaman mungkin sama kayak gini juga sih. Di hotel ini kita satu hotel sama semua pemain gitu kan. Jadi kalau di bawah ini ada kayak dapur gitu. Jadi kayak kita bisa masak mie gitu, mie instan, atau suka barbekyuan, nyetel musik gede-gede kayak selesai syuting tuh tetap happy gitu karena kayak pada ngumpul sebelum tidur di bawah. Nanti kalau udah ngantuk baru ke kamar. Jadi kamar ini kayak kalau ngantuk aja. Biasanya kalau misalkan kayak masih mau main di bawah pokoknya rame deh gitu. Kalau udah pada selesai syuting pada ngumpul dulu di sana. Ya cewek-cewek gimana sih kalau ngobrol ini kayak ngomongin artis-artis, ngomongin Cinlok gitu nggak? Ngomongin cinlok juga enggak? Enggak kayaknya. Oh enggak ya? Iya paling ya cewek-cewek aja lah, ngomongin hal-hal yang yang udah bahas hari ini kayak gimana aja. Itu sih proses-proses syuting, cerita sinetron. Paling ya kayak saling sharing aja sih, tukar pikiran gitu. Ini di antara sekian banyak barang yang dibawa, yang mana yang paling penting kalau boleh memilih di antara sekian banyak yang dibawa dari rumah? Nah, semua yang aku bawa yang penting sih ini. Kaca kali ya, aku tuh harus banget ada kaca gitu. Waktu aku belum bawa ini juga aku mikir-mikir banget bawa atau enggak gitu kan. Karena pertama aku bingung bawanya gimana, karena takut pecah di mobil atau gimana gitu kan. Jadi agak sayang juga kalau misalkan kenapa-napa di jalan. Jadi tapi aku nggak bisa juga tanpa kaca, jadi ya udah aku paksain aja. Tapi untungnya selamat sampai sini sih. Gitu sih. Sama timbangan ya. Sama timbangan itu wajib banget sih. Jadi tiap pagi harus kontrol nih. Kemarin habis makan banyak nih. Jadi harus kontrol gitu. Tapi susah nggak, maksudnya sempat naik berapa dan harus butuh waktu berapa lama untuk bisa? Ini dia makanya saya detox. Kemarin lihat di TV kok tembem banget gitu kan. Terus akhirnya ya emang naik sih timbangannya juga, cuma kayak aku karena syuting makan aja lah gitu kan, takut imun turun apa segala macem. Terus aku juga bingung gimana caranya, kayak aku pengen berat badan turun cuma imun ini ya caranya ya detox gitu kan, karena aku minum jus yang kayak jus sayur, jus buah, kayak nutrisi juga masuk ke badan aku, jadi ya insya Allah imun gak turun gitu. Terima kasih ya udah mau ngeliatin kamar aku gitu kan, isinya ada apa aja, terus aku nyusun kamar aku kayak gimana. Semoga kalian suka lah gitu, dan
penasaran kalian karena pengen waktu itu juga di Instagram aku pengen lihat dong kan Nabila kamarnya gimana. Mungkin bisa dilihat ini kamar kita tuh kayak gini, kurang lebih semua pemain lah, kurang lebih sama lah kayak gini juga. Oke, segitu aja guys. Makasih yang udah nonton. Bye bye.